Halo Sobat Support, di dunia ini, ada satu jenis hukuman yang tak memberi kesempatan kedua. Sebuah vonis yang begitu berat, hingga hanya bisa dibayar dengan nyawa. Ya, itulah hukuman mati. Tapi, apakah Anda tahu? Cara setiap negara dalam menjatuhkan hukuman mati ternyata sangat berbeda-beda. Ada yang terlihat tenang tapi mencekam. Ada pula yang dilakukan secara brutal di depan umum. Bahkan, di beberapa negara, tahanan tidak tahu kapan mereka akan dieksekusi. Mereka hanya menunggu, dan menunggu, sampai ajal tiba tanpa peringatan. Nah, berikut ini, kita akan mengungkap 7 negara dengan metode hukuman mati paling mencengangkan di dunia. Amerika. Amerika dikenal sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi nyatanya, hukuman mati masih berlaku di negeri Paman Sam ini. Dalam setahun, sekitar 15 hingga 25 eksekusi masih dilakukan. Hukuman ini dijatuhkan pada mereka yang melakukan kejahatan luar biasa berat, seperti pembunuhan tingkat pertama, terutama jika disertai kekejaman, perencanaan, atau korban lebih dari satu. Tak hanya itu, beberapa negara bagian juga menjatuhkan hukuman mati untuk kasus terorisme, pembunuhan terhadap aparat hukum, hingga kejahatan besar lainnya. Metodenya? Suntikan mati, regu tembak, kursi listrik, bahkan kamar gas. Cukup mengerikan bukan? 24 jam sebelum dieksekusi, narapidana dipindahkan ke ruang khusus bernama Death Watch Cell. Disinilah mereka menghabiskan malam terakhir, menulis surat perpisahan, menelpon keluarga, atau berdoa dalam kesunyian. Yang paling ikonik adalah last meal, mereka bebas memesan makanan apapun untuk santapan terakhir sebelum ajal menjemput. Dan menjelang waktu eksekusi, suasana menjadi sangat tegang. Jika menggunakan suntikan mematikan, maka 3 cairan akan disiapkan. Obat penenang, pelumpuh otot, dan zat penghenti jantung. Tapi, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam banyak kasus, suntikan gagal bekerja sempurna. Tahanan menggeliat, tubuh kejang, bahkan berteriak, hingga akhirnya diam untuk selamanya. Di negara bagian seperti Alabama dan South Carolina, kursi listrik masih digunakan. Tubuh narapidana diikat kuat, lalu arus listrik ribuan volt dialirkan ke tubuh mereka. Ada pula kamar gas, metode eksekusi yang menyeramkan dan hampir tak terbayangkan. Tahanan duduk sendirian di dalam ruangan, sementara gas beracun perlahan memenuhi udara. Mereka menarik napas. Sekali, 2 kali, napas mereka melemah. Dan perlahan, semuanya berakhir. Tapi yang paling tragis bukanlah cara mereka mati, melainkan kenyataan bahwa banyak dari mereka harus menunggu bertahun-tahun dalam ketakutan. Menjalani hari demi hari, hanya untuk menanti kapan pintu itu akan terbuka, dan mereka akan dibawa untuk tidak pernah kembali. Arab Saudi. Saat mendengar nama Arab Saudi, mungkin yang terbayang adalah kota suci dan kemegahan minyaknya. Tapi di balik itu, negara ini juga dikenal sebagai salah satu yang paling aktif menjalankan hukuman mati di dunia. Dalam setahun, ratusan eksekusi bisa terjadi. Dan yang paling mencolok adalah caranya. Di Arab Saudi, hukuman mati sering dilakukan di depan umum. Metodenya? Pemenggalan kepala dengan pedang. Ya, Anda tidak salah dengar. Di lapangan terbuka, tahanan dibawa ke hadapan publik. Dan dalam sekejap, pedang besar diayunkan, kepala terlepas dari tubuh. Suasana hening, mencekam, dan sangat mengerikan. Eksekusi ini bukan sekadar hukuman, tapi juga pertunjukan peringatan. Diharapkan menjadi efek jera bagi siapapun yang mencoba melawan hukum. Hukuman mati di negara ini dijatuhkan untuk kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian bersenjata, penghinaan terhadap agama, hingga perdagangan narkoba. Ironisnya, tak semua eksekusi diumumkan ke publik. Beberapa dilakukan secara diam-diam, tanpa keluarga tahu, hingga jenazah sudah tak lagi bernyawa. Jepang. Jepang, negara maju yang terkenal akan teknologi dan kedisiplinannya. Tapi di balik wajah modern itu, hukuman mati masih diberlakukan, dan caranya begitu dingin. Jepang menggunakan metode gantung. Tapi yang membuatnya benar-benar mencekam bukan hanya caranya, melainkan waktu pelaksanaannya yang dirahasiakan. Ya, narapidana tidak pernah diberitahu kapan mereka akan dieksekusi.
Mereka bisa saja bangun pagi, sarapan seperti biasa, lalu tiba-tiba petugas datang dan membawa mereka ke ruang eksekusi. Tanpa peringatan, tanpa perpisahan. Bahkan keluarga pun baru diberitahu setelah semuanya selesai. Di ruang eksekusi, narapidana berdiri di atas pintu jebakan. Tali digantungkan di leher, dan dalam hitungan detik, lantai terbuka, tubuh jatuh, dan hidup mereka berakhir dalam sunyi. Hukuman mati di Jepang dijatuhkan untuk kasus-kasus seperti pembunuhan berantai, pembunuhan sadis, atau kejahatan ekstrim yang mengguncang publik. Tapi yang paling menghancurkan bukan hanya gantungannya, melainkan hari-hari yang dijalani dalam ketidakpastian. Setiap hari terasa seperti yang terakhir. Dan mereka tak pernah tahu kapan pintu itu akan terbuka, untuk terakhir kalinya. Iran. Selanjutnya adalah Iran. Salah satu negara dengan hukuman yang sangat ketat, terutama dalam hal moral dan agama. Dan di sini, hukuman mati bukan hal langka, bahkan sering dilakukan di depan umum. Metodenya? Gantung. Tapi bukan di ruangan tertutup, melainkan di lapangan terbuka, dengan kerumunan warga yang menyaksikan. Beberapa narapidana digantung menggunakan derek, tubuhnya diangkat perlahan ke udara. Dan di saat itu, semua mata menatap. Hukuman ini dijatuhkan untuk kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan bersenjata, hingga penghinaan terhadap agama dan politik. Tapi yang membuatnya kontroversial, anak di bawah umur dan aktivis pun kadang ikut dijatuhi hukuman mati. Iran termasuk negara dengan angka eksekusi tertinggi di dunia. Dalam setahun, ratusan nyawa bisa melayang di bawah tali gantung, baik secara terbuka maupun diam-diam. Somalia. Somalia, negara yang sejak lama terjebak dalam konflik, kekacauan, dan minimnya sistem hukum yang stabil. Di sini, hukuman mati masih diberlakukan, dan yang lebih mengejutkan, eksekusi sering dilakukan secara brutal, tanpa proses pengadilan yang layak. Metodenya? Regu tembak. Narapidana atau bahkan tersangka, diikat, dibawa ke lapangan terbuka, dan ditembak mati oleh sejumlah tentara atau aparat. Tidak ada ruangan tertutup. Tidak ada suntikan atau kursi listrik. Hanya laras senapan, dan peluru yang mengakhiri hidup. Eksekusi di Somalia dilakukan untuk kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, spionase, hingga desersi militer. Mesir. Negeri bersejarah dengan peradaban kuno yang megah. Tapi di balik piramida dan kisah para Fir'aun, hukuman mati masih ditegakkan dengan keras di negara ini, dan seringkali kontroversial. Metodenya? Gantung dan regu tembak. Tapi yang paling disorot dunia adalah jumlah eksekusi yang tinggi dalam waktu singkat. Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan orang dihukum mati, terutama setelah pergolakan politik dan kudeta militer. Tragisnya, banyak dari mereka adalah aktivis, jurnalis, dan oposisi pemerintah. Proses hukumnya pun dipertanyakan. Beberapa pengadilan hanya berlangsung dalam waktu singkat, bahkan dijatuhi hukuman mati massal dalam satu hari untuk puluhan orang sekaligus. Tapi yang membuatnya mengerikan adalah fakta bahwa banyak terdakwa tidak mendapatkan pembelaan hukum yang layak. Dan di Mesir, bukan hanya kejahatan yang bisa membawamu ke tiang gantungan, tapi juga berani bersuara. Cina. Cina, negara dengan populasi terbesar di dunia, dan juga pemegang rekor tertinggi eksekusi hukuman mati secara global. Jumlah pastinya dirahasiakan, tapi diperkirakan ribuan eksekusi terjadi setiap tahun. Metodenya? Suntikan mematikan dan tembak di kepala. Yang mengejutkan, proses hukuman mati di Cina berjalan sangat cepat. Seseorang bisa ditangkap, diadili, dan dieksekusi hanya dalam hitungan minggu. Bukan hanya untuk pembunuhan atau terorisme, tapi juga untuk korupsi. Ya, para pejabat tinggi yang terbukti korup bisa langsung dijatuhi hukuman mati. Di mata pemerintah, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang merusak bangsa secara sistemik. Bahkan ada momen saat Cina menyiarkan langsung eksekusi koruptor sebagai peringatan bagi pejabat lainnya. Dan yang lebih membuat merinding, keluarga korban seringkali tidak tahu apa-apa, hingga semuanya sudah terlambat. Di Cina, hukuman mati tidak hanya dijalankan dengan tegas, tapi juga diam-diam. Dan sekarang pertanyaannya,
Jika korupsi bisa dihukum mati di sana, bagaimana kalau kebijakan yang sama juga diterapkan di Indonesia? Nah sobat, hukuman mati bukan sekadar soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Setiap negara punya caranya sendiri dalam menegakkan keadilan, tapi di balik setiap eksekusi, ada nyawa, ada cerita, dan ada luka yang mungkin tak pernah sembuh. Jadi, menurut sobat, apakah hukuman mati masih layak dipertahankan di zaman sekarang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.